Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah dikenal sebagai penyembah berhala. Orang yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala atau paganisme kepada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai. Ia merupakan seorang pemimpin Mekah dari kalangan Bani Huza'ah setelah mengalahkan suku Jurhum yang merupakan suku pertama kali yang berkuasa di Mekah sejak zaman Nabi Ismail. Dia juga dikenal sebagai pelopor masuknya paganisme di Jazirah Arab. Sebenarnya kalau diuraikan terkait keyakinan bangsa Arab secara umum, ada beberapa istilah yang terkait dengan praktik penyembahan berhala ini, seperti musyrik, paganisme, dan politeisme. Sebenarnya di Jazirah Arab pada masa jahiliyah tidak hanya terdiri dari penyembah berhala. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani tercatat sudah ada di Jazirah Arab, meskipun jumlahnya terbatas, dan tidak menjadi mayoritas sebagaimana penyembah berhala. Musyrik sendiri bermakna menyekutukan Allah, sedangkan paganisme berarti keyakinan dengan menyembah berhala atau patung. Dan politeisme diartikan dengan menyembah banyak Tuhan. Semua istilah beserta praktik tersebut merupakan lawan kata dari monoteisme atau tauhid, yang berarti keyakinan penuh hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang Esa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Dan perlu diketahui pula bahwa keyakinan monoteisme ini adalah keyakinan suku Jurhum sebagai penguasa Mekah pertama kali. Dalam hal ini adalah ajaran Nabi Ibrahim sebelum masa kekuasaan suku Huza'ah. Amr bin Luhai adalah pemimpin Bani Huza'ah yang menggantikan era kepemimpinan suku Jurhum, menjadi orang yang paling dihormati dan membuat sejumlah aturan baru dalam beragama yang menyimpang dari ajaran Ibrahim. Di kalangan bangsa Arab sendiri, dia dianggap menjadi ulama dan wali bagi bangsa Arab. Dikenal pula sebagai seorang dermawan dan bijak, Amr bin Luhai terkenal sebagai pribadi yang baik, religius, dan supel. Sehingga disukai dan dipercaya banyak orang. Bahkan kedermawanannya tidak tanggung-tanggung. Dia kalau musim haji menyembelih 10.000 ekor unta untuk jamaah haji, memberikan 10.000 pakaian, dan setiap tahun dia memberi makan kepada orang-orang Arab, membuatkan bagi mereka hais atau korma yang dicampur tepung dan dicampur dengan minyak saman dan madu, serta membuatkan bagi mereka adonan sawit. Sikap ini membuat dia adalah orang yang sangat terpandang dan dihormati oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Hampir seluruh perkataannya didengar dan diikuti oleh masyarakatnya. Maka wajar jika ketenaran dan kebaikannya tersebar ke seantero Jazirah Arab. Regenerasi terus berjalan. Hingga seiring waktu berjalan, ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim semakin terdistorsi oleh sikap masyarakat yang mulai abai. Hanya tersisa beberapa simbol agama dan beberapa ajaran sosial yang masih dipegang. Dan masa ini terjadi pada masa Amr bin Luhai. Hingga akhirnya bencana besar yang menjadi awal mula penyembahan berhala ini terjadi, pada suatu ketika Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam untuk suatu keperluan. Kalau kita pahami posisi Amr bin Luhai di sini, yang sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya, maka dia ingin mencari solusi terkait sumber air. Sedangkan masyarakat Mekah sendiri adalah menempati daerah yang gersang. Sebagai tambahan informasi pada masa suku Huza'ah, sumur Zam-Zam terkubur sehingga tidak ada yang tahu informasi soal sumur Zam-Zam. Karena ketika jauh sebelum era Amr bin Luhai, yaitu pada peristiwa penyerangan suku Jurhum oleh suku Huza'ah, sumur Zam-Zam atas kesepakatan suku Jurhum dihilangkan atau dikubur dan semua penduduk tutup mulut terkait keberadaan sumur Zam-Zam. Jadi Amr bin Luhai sendiri tidak tahu informasi terkait sumur Zam-Zam ini karena memang sudah sangat lama. Dan peristiwa penyerangan suku Huza'ah terhadap suku Jurhum sudah berlangsung ratusan tahun. Yang sembah ini, mereka mengatakan, ini patung-patung. Dengan wasilah atau perantara patung ini, apabila kami minta hujan maka Tuhan kami menurunkan hujan.
Amr bin Luhai tertarik untuk memperkenalkan penyembahan berhala kepada Zar akan menjadikan ontanya Saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta 10 kali. Perlakuan terhadap Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Orang-orang Arab kala itu juga memajang berhala dan patung di Masjid Al-Haram. Namun setelah Rasulullah lahir dan kemudian menaklukkan Mekah terdapat sekitar 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu hingga hancur seluruhnya, dan memerintahkan pada para sahabat agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari masjid dan dibakar sehingga terhapuslah tradisi penyembahan berhala di Jazirah Arab. Setelah peristiwa itu, di sekitaran Ka'bah tidak lagi ditemukan berhala yang bisa membawa umat Islam terjemus ke dalam lembah kemusyrikan.